Terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya di Ini Nawa Informasi dan Wajah, masih bersama dengan Bapak Daniel Ramadan. Ini selaku ketua dari penggemar perkumpulan penghobi ayam laga Indonesia. Waduh, ini agak lupa ya. PPAI. Dan ini baru ada 2 tahun di Kota Makassar. Dan walaupun baru 2 tahun, ini sudah menyelenggarakan kontes bertaraf nasional. Jadi bukan hanya para penghobi dari Sulawesi Selatan atau dari Kota Makassar yang ikut serta pada ajang kontes tahun lalu, tapi ini juga dari seluruh Indonesia. Tadi kita udah bahas ada beberapa varian ayam laga dengan berbagai gaya tarungnya masing-masing. Ini sebenarnya di mana menemukannya nih Pak Daniel? Menemukan ayam ini di Vietnam ada, jenisnya Ganoi. Di Thailand ada jenisnya, di sana ada Pakoi, ada Mangon, dan ada Poitratngon, ada Poitrat, dan bahkan ada dari Filipina, di sana ada Plucker. Dari Amerika ada yang namanya 20G Big Breaker. Ya. Nah kalau ini dari yang disebutkan tadi oleh Pak Daniel bahwa dari masing-masing varian ini punya gaya tarungnya masing-masing. Betul. Bagaimana seorang penghobi bisa melihat gaya tarung yang berbeda-beda yang dimiliki oleh masing-masing ayam laga ini? Jadi seperti ini. Untuk jenis tarung kita coba mengambil contoh ya dari seni bela diri. Mungkin untuk Poitrat ini fight-nya seperti Muay Thai. Untuk Bangkok mungkin fight-nya seperti tinju. Dan mungkin untuk Taekwondo mungkin seperti Pama dan Mangon, seperti itu. Jadi mereka punya gaya laga yang kemudian membuat para penghobi ini tertarik untuk ini. Nah, tapi kalau kita berbicara dari seninya, itu laga itu adalah seninya. Tapi apakah menjadi seorang penghobi ayam ini hanya melihat seninya saja, tidak ada unsur bisnis di dalamnya? Bagaimana kita menyebutnya bisnis yang ada di dalam ayam laga ini sendiri? Alhamdulillah ya, kami pencinta ayam ya, penghobi ayam itu identik melihat ayam-ayam yang bagus, yang super. Dan saya pun pribadi jika melihat ayam yang baik, yang bagus, dan yang punya keistimewaan dari materi tarung, biasanya memang saya menawar ke farm tersebut. Ya seperti itu. Begitupun mungkin sebaliknya, penghobi-penghobi yang di luar sana pasti akan berpikir, siapa sih yang nggak mau ayam yang istimewa dan harganya terjangkau, mungkin seperti itu. Kalau boleh buka bocorannya nih, untuk 1 ekor ayam katakanlah yang dimiliki oleh Pak Daniel sekarang ini, waktu dulu mendapatkannya ini harganya berapa? Kalau untuk yang dari CP itu ada yang 17,5 juta. 1 ekornya? Iya. Ada yang 22,5. Yang dari Mr. Saman ada yang 27 juta. Ada yang 18,5 juta. Ada yang pernah dari Yokere itu harganya 75 juta. Itu dari Mr. Kosen. Waktu masih anakan atau sudah pernah mengikuti kontes-kontes? Sudah remaja. Sudah remaja, belum mengikuti atau sudah mengikuti? Belum mengikuti kontes. Bahkan belum mengikuti kontes, harganya sudah mencapai belasan juta. Iya, betul sekali. Nah, kalau sudah mengikuti kontes, apakah ada yang pernah berniat untuk melepas ayam yang sudah ikut kontes? Sejauh ini sih biasanya memang setelah kontes biasanya memang itu akan terjadi ajang jual beli. Jika farm tersebut memenangkan laga, karena bahkan di kontes pertama dulu saya pernah menjual salah satu ayam terbaik yang berasal dari farm Sidrap. Dari farm Sidrap, bahkan ada yang lokal ya? Ya, ada yang lokal. Dan saya mungkin ayam itu F1, ada keturunan impornya. Ya, dan itu terjual
kalau nggak salah saat itu ayam itu terjual di angka 95 juta atau 100 juta ya saya jual. Nyaris 100 juta? Nyaris 100 Nyaris juta 10 ya. kali lipat dari harga belinya? Ya, dan itu terlahir dalam kontes PPAI pertama loh. Wow. Ayam lokal yang terlahir dan harganya yang membumbung tinggi itu di kontes PPAI kita yang pertama. Ini memenangkan juara kah pada saat itu? Ya benar, dia bertarung di kelas individual, bertemu salah satu farm yang berasal dari luar kota, dan alhamdulillah farm dari Sulawesi Selatan memenangkan pertandingan tersebut saat itu. Oke. Nah ini kalau kita bicara harga, dan jadi kalau kita lihat seninya, ini seninya dapat, bisnisnya juga dapat, untungnya juga dapat, karena kalau kita dengar tadi harga belinya belasan juta, dijual setelah menang kontes ini bahkan bisa mencapai sampai ratusan juta rupiah. Betul sekali. Jadi tanpa harus judi pun sebenarnya. Tanpa harus judi sebenarnya. Ini sudah bisa menguntungkan ya? Ya alhamdulillah. Iya. Oke. Nah tadi waktu di awal saya sempat membuka bahwa hobi-hobi atau gemar-gemar dengan penggemaran kesukaan terhadap binatang, hewan peliharaan ini biasa untuk ayam laga ini dipenuhi oleh para pria. Apakah ada para penghobi ayam di antaranya yang merupakan seorang wanita? Iya banyak. Banyak. Penghobi ayam seorang wanita ya di Thailand banyak, bahkan di daerah Jawa pun sangat banyak. Bahkan di daerah-daerah tertentu di Sulawesi pun banyak. Untuk penghobi ayam perempuan, jadi wanita ya. Sekarang kita bisa katakan bahwa penghobi ayam itu bukan hanya pria ya? Iya. Wanita juga hobi dengan ayam laga seperti ini. Betul. Oke. Nah, kalau begitu kan kita akan bicara kontes nih. Tapi sebelum kita berbicara kontes yang akan diselenggarakan, iya, insya Allah. Nah, beberapa waktu lalu ini sempat ada berita tentang kontes ayam laga di salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang kemudian masih ada unsur judinya. Kalau dari Pak Daniel sendiri gimana sih Pak Daniel melihat bahwa masih ada nilai negatif yang melengket terhadap ayam laga? Sebenarnya sih itu terjadi biasanya karena individual masing-masing. Biasanya untuk panitia, setahu saya sejauh ini organisasi yang berada di kota Makassar bahkan di Sulawesi Selatan ini sudah sangat melarang adanya perjudian dalam kontes. Jadi memang kita benar-benar melestarikan kontes ini, kontes lokal dan nasional ini benar-benar pure non judi. Tapi mungkin ada beberapa oknum-oknum liar yang mengambil kesempatan dalam menjadikan kontes ini ajang judi, seperti itu. Jadi kalau harapannya sendiri terhadap kontes ayam laga yang kemudian dibuat masih ada unsur judinya sampai sekarang, apa sih harapannya kepada para hobi ayam di luar sana? Harapan saya ini, jadi harapan saya seperti ini, kita coba berpositif lah, ya, berpositif di wadah yang telah kami benar-benar mati-matian ya, benar-benar berjuang ini untuk ini wadah ada gitu ya, kita berorganisasi secara baik, membuat event-event secara positif, benar-benar melestarikan non judi, tanpa judi, benar-benar hanya pure hobi. Tolong dihargailah, dihargai benar-benar unsur judinya di dalam dari oknum-oknum tertentu. Tolong janganlah berjudi di dalam kontes. Jadi sekarang udah ada wadahnya. Jadi kalau dulu nggak ada wadahnya, sekarang udah ada wadahnya ya. Insya Allah, ya. Jadi mending gabungnya sama PPAI aja. Oke, kita bakalan lanjut lagi. Nah, karena kalau kita berbicara soal ayam laga, ini pasti mereka membutuhkan stamina yang kuat. Dari stamina yang kuat ini harus ada persiapan ya pastinya ya. Iya, benar sekali. Kita mau tahu apa aja sih persiapan dari seekor ayam laga untuk bertarung di kontes nasional ini, akan kita saksikan bersama-sama. Tetap bersama kami tentunya di Ini Nawa.